Shalom jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk renungan kita pada malam hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang. Kami akan membuka Alkitab kami, membacanya serta merenungkannya lewat firman yang akan disampaikan. Bapa, biarlah Engkau kosongkan hati kami supaya hanya suara Tuhan yang boleh berbicara pada saat ini bagi kami. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, bacaan pada malam hari ini adalah dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dipujilah Kristus, haleluya. Jemaat sekalian, di dalam pembacaan malam hari ini dicatat oleh Matius bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Dicatat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain. Namun sekalipun demikian, ternyata kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan. Karena kemanapun Yesus pergi, ia akan selalu menjadi fokus perhatian orang banyak. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Kedatangannya diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang kerasukan setan. Kisah ini sangat menarik, mengingat perempuan ini adalah seorang Kanaan atau golongan kafir, yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun iman yang diperoleh dari keberanian dan ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan mendapat pujian dari Yesus. Dan apa yang diinginkan akhirnya didapatkannya. Ujian iman harus kita lalui untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jemaat sekalian, dari bacaan renungan malam ini ada beberapa hal berkaitan dengan iman yang tidak terbatas pada hidup manusia. Yang pertama, di ayat 23, saat Tuhan kelihatan terdiam, tak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong. Saat ketergantungan kita pada orang yang kita harapkan mau menolong dan orang tersebut tidak memberi perhatian, sungguh hal itu sangat mengecewakan. Hal ini dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang dengan harapan besar ya bahwa Yesus mau menolongnya. Tapi yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawab sama sekali. Sangat menyakitkan. Namun perempuan ini tidak undur sedikit pun. Ini adalah suatu sikap yang patut diteladani oleh semua orang. Jemaat, ketika Tuhan
seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah tidak mendengar seruan kita minta tolong, meminta pertolongan atas permasalahan kita. Jangan menyerah, teruslah berseru meminta pertolongannya. Dalam keterdiaman Tuhan, Ia sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Ia mau mengajar kita untuk tetap berharap padanya. Melalui proses diam, kualitas iman kita sedang diperbaiki, sedang diasah. Dan apakah dalam keadaan seperti itu kita tetap berharap atau undur? Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak permohonan kita. Pada bacaan ini ayat 24 dan 25 menyatakan bahwa Yesus tidak memberi respon sehingga para murid berusaha mengusir perempuan itu. Tapi perempuan ini tetap berharap penuh kepada Yesus. Jawaban Yesus pada perempuan itu sungguh bernada penolakan. Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa Dia diutus tidak untuk orang di luar Israel. Seolah Yesus menolak memberi pertolongan. Namun apa yang diperbuat oleh perempuan itu sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa, malah mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan diri dengan pengharapan yang besar. Jemaat terkasih, di dalam kesesakan kita, kadang kita merasa ditolak oleh Tuhan. Dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan. Sama sekali ketika kita dalam tekanan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Dan kesabaran itu memberikan hasil yang luar biasa. Di Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang ketiga, yaitu ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Ujian iman yang ketiga yang dilalui oleh perempuan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Bacaan kita malam ini mencatat bahwa Yesus menjawab bahwa tidak patut memberi makanan anak-anak untuk anjing. Dicap sebagai anjing tentu bukan hal menyenangkan, sebaliknya sangat menyakitkan. Tetapi ia bertahan dan tidak menyerah. Ia lalu semakin merendahkan dirinya dan tetap mendekatkan diri pada Yesus. Ini suatu sikap yang menakjubkan dan mengagumkan sehingga Yesus memberi pujian. Dan iman yang besar itulah yang membuat anaknya sembuh. Jemaat sekalian, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami situasi yang sangat dipermalukan dan direndahkan. Jangan putus asa dan kehilangan harapan. Yesus sedang tidak mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Ujian kerendahan hati adalah yang paling berat. Tetapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa, seperti perempuan Kanaan itu. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu, didiamkan, ditolak, direndahkan. Tetapi jangan putus asa, tetaplah setia dan berharap kepadanya, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan dalam masalah terus-menerus. Tuhan akan memberi apa yang kita minta jika kita setia kepadanya. Jemaat sekalian, dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini, segala sesuatu berubah. Sekolah harus sekolah online bagi anak-anak kita. Yang bekerja harus bekerja dari rumah. Sedangkan kita sebagai jemaat harus beribadah di rumah masing-masing dikarenakan tidak dapat atau tidak bisa beribadah di gedung gereja. Dan gereja pun terdampak di dalamnya, tidak dapat beribadah, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah pelkat karena dilarang untuk berkerumun. Namun di dalamnya kita belajar bahwa seperti saat ini tidak berjumpa secara fisik,
tapi jumpa Tuhan dalam ibadah online, ibadah live streaming. Dalam bacaan Sabda Bina Umat malam ini disebut istilah gereja borderless atau gereja tanpa batas. Gereja yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok gedung gereja. Gereja tanpa batas berawal dari iman kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa tidak terbatas. Iman kepada Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu, tempat, atau orang dengan kelompok tertentu. Semua kita mempunyai pergumulan dan mau agar segera bisa mengatasinya. Firman Tuhan malam ini mau mengajarkan kepada kita tentang iman tanpa batas. Itulah iman kepada Yesus. Kita hanya diminta mendekat, bukan menjauh. Mari di awal tahun 2021 ini kita memulai hidup beribadah kita dengan makin setia beribadah, memohon pertolongan dengan kerendahan hati, dan mengakui Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita. Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ia Maha Pengasih. Jika taat dan beriman kepadanya, maka keimanan kita juga adalah iman yang tanpa batas. Percayalah, kita semua akan dipulihkan dan mendapat pertolongan atas semua tekanan hidup kita pada saat pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami merenungkan apa yang menjadi pokok daripada perempuan Kanaan itu. Ia meminta pertolongan kepada Yesus yang mulanya ditolak, tetapi dengan keberadaannya untuk tetap terus memohon dan memohon, maka ia boleh mendapatkan jawaban atas permintaannya. Dengan iman yang besar ia boleh meminta dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi anaknya. Bapa di surga, di dalam doa kami pada malam hari ini, kami membawa seluruh keberadaan hidup kami di dalam kehidupan kami di masa yang saat ini, di mana pandemi masih mengepung kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur di dalam seluruh keberadaan kami, Tuhan tetap ada bagi kami. Tuhan tetap hadir dalam ruang-ruang keluarga kami untuk menyapa dengan firman. Tuhan tetap ada pada kehidupan kami dan menjadi tempat di mana kami boleh menyampaikan seluruh permohonan dan segala kebutuhan kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mohon pertolongan dan hikmat Tuhan untuk umat Tuhan yang menjalani hari-hari sulit di masa pandemi ini. Untuk anak-anak yang harus bersekolah secara online, kiranya Tuhan menolong agar mereka selalu mempunyai kuota, agar ada kesetiaan dan kerajinan di dalam belajar. Demikian juga bagi orang-orang tua untuk memberikan pendampingan. Kiranya mereka juga diberikan kesabaran untuk boleh mengajar, mendampingi anak-anak di dalam pelajaran. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang bekerja, aktivitas yang dilakukan dalam keterbatasan, baik bekerja dari rumah maupun bekerja di kantor dengan batas-batas kehadiran dan jam tertentu. Itu juga membuat kehidupan kami berubah. Dan juga kami berdoa Bapa untuk mereka yang terdampak di dalam perekonomian. Ada yang di PHK, ada juga yang tidak dapat berusaha dikarenakan usahanya adalah usaha yang harus ditutup ketika masa pandemi ini berlaku. Tuhan tolong agar supaya mereka juga mendapatkan kekuatan untuk tetap melangkah dalam pimpinan dan pernyataan Tuhan, untuk tetap mengisi hari-hari kehidupan dengan bekerja dan tetap berharap dan serta beriman kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua pasien-pasien yang dirawat maupun yang masih belum diketahui apakah terdampak dengan virus ini. Tuhan, kami doakan mereka semua. Biarlah Tuhan segala proses ini membuat kami mengerti bahwa di dalam kehidupan kami
kami harus tetap menjaga diri kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan untuk banyak hal di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam seluruh keberadaan hidup dan karya hidup kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan bagi pasien-pasien COVID-19. Mereka berjuang dalam keberadaan mereka tidak punya waktu lagi untuk bercengkrama bersama dengan keluarga, tetapi kami percaya Tuhan tetap memelihara mereka. Berkatilah mereka semua Bapa, dan kami percaya ada saat yang indah ketika semuanya ini boleh berlalu, maka yang terjadi adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, inilah kami dalam seluruh keberadaan kami akan masuki bulan kedua pada minggu yang akan datang. Untuk masuki bulan kedua di tahun 2021 ini, kami mohon penyertaan, pertolongan Tuhan, agar kami mampu melangkah dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami, berjalanlah bersama dengan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa. Inilah kami Bapa dalam seluruh keberadaan hidup kami naikkan doa ini dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, demikian renungan untuk malam ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.